Ya, ini pukul 5.30. Kalau suaminya Bu Nur ngeluh persoalan penghasilan yang dianggap kecil dalam setiap bulan, sehingga istrinya harus minta-minta, menurut saya nggak logis. Banyak orang yang pagi hari ini sudah menyapu, berarti dia bangun jam 5. Dan saya yakin penghasilannya tidak lebih besar dibanding dengan apa yang didapat oleh suaminya Bu Nur. Orang bilangnya Bu Nurnya Pak Agus. Jadi manusia itu bukan pada seberapa besar yang didapatkan, karena kalau itu yang jadi ukuran ya akan pernah cukup. Tetapi cara kita untuk mendapatkan, sehingga meskipun kecil, banyak orang yang merasa hidupnya nyaman. Kerja keras, bangun pagi, nyapu, narik, nyopir, mikul, semuanya dilakukan dengan penuh kesungguhan dan menerima hasil apapun ya. Saya pagi hari ini naik sepeda olahraga, siang ini mimpin rapat. Saya ingin ngecek Bu Nur itu saya sudah tugaskan untuk menjadi petugas kebersihan di kelurahan. Saya ingin cek, dan saya minta jam 6 dia sudah mulai masuk kantor kelurahan. Apakah melaksanakan atau tidak? Iya, kalau melaksanakan mungkin punya harapan untuk terus melakukan perbaikan, karena perjalanan hidupnya yang begitu panjang. Punya kebiasaan minum sejak kecil, mungkin waktu kecil karena anak jalanan, segala dipakai, segala diminum, segala dimakan. Kemudian punya kebiasaan merokok dan ngopi, kalau enggak katanya lemes, sehingga harus nyari duit dalam setiap hari untuk beli rokok dan kopi. Semua harus dirubah dengan cara manusia untuk merubah dirinya. Dan hari ini saya ngecek dia melaksanakan itu atau tidak. Ya kalau tidak ya terserah Bu Nur saja lah. Kita tidak akan mengintervensi terlalu jauh terhadap setiap orang. Tetapi tentunya saya minta dia dikembalikan ke kampung halaman. Kalau urusan makanan, saya ini sebenarnya manusia irit. Jadi kalau orang nanya, Kang Deddy bugar terus, suka minum suplemen atau tidak, suka minum vitamin atau tidak, saya katakan tidak. Saya tidak pernah mengkonsumsi obat, termasuk pil vitamin dari pabrikan. Saya pagi-pagi hanya minum jus, kemudian nanti mungkin siang ya jam 11:30 saya makan, dan sorenya saya tidak makan lagi. Saya mengkonsumsi mie putih kalau sore, itu pun kalau ada, kalau enggak juga. Dan kemudian saya makan nasi hanya seminggu 5 kali, itu pun saya batasin. Apakah badan kita menjadi lemas? Tidak. Saya katakan, konsumsi makanan yang berlebihan, apalagi karbohidrat, itu membuat badan kita lemas. Tetapi membuat ukuran semuanya menjadi pas, itu membuat hidup kita penuh vitalitas. Jadi perut itu tergantung kebiasaan. Kalau biasa diisi penuh, maka ketika kurang, dia nagih. Tapi kalau biasa diisi sedikit, dia tidak akan pernah nagih. Sekali lagi, kalau diisi penuh, kalau kurang, dia nagih. Tapi kalau diisi sedikit, dia tidak akan pernah nagih. Dan kalau diisi banyak, dia merasa sakit. Itulah perut. Oke, kita olahraga. Kita mulai olahraga ya. Oke. Udang jam berapa? Udang setengah genep. Maunya udang setengah genep, enaknya setengah genep. Udang setengah genep, bangun jam berapa? Setengah 6. Sekarang aja udah setengah 6. Gimana bangun? Tadi mah jam 5. Oh, jam 5. Di rumah di mana? Rumah ayah asli mah Pradadi, Pak. Berada di Subang.
Asli, akhirnya cing di mana? Paisan. Ngontrak di Paisan ngontraknya di saha. di pagi lain. Bukan pemajikan. Di pemajikan di mana? Jadi ya. Oh, di sini. Pemajikan dikontrak. Minta Oh, apa? tuh. Enggak, istri nggak dikontrak katanya selamanya. Oh, 5:30. Orang udah pada nyapu. Hei! Jadi banyak orang yang bangun pagi nyapu. Anda lewat jalannya sudah bersih. Mereka cukup berjasa dan gaji mereka nggak begitu besar. Dan mereka mensyukuri terhadap apa yang mereka terima. Bayangin 5:30 kita lewat, jalanan sudah bersih. Luar biasa. Tuh, jalanan udah bersih. Berarti mereka mulai bekerja jam 5 pagi. Bangunnya jam 4. Kita harus berterima kasih banget sama mereka itu. Orang-orang luar biasa yang mendedikasikan diri pada pekerjaannya. Dan negara, pemerintah harus memberikan penghargaan yang sepadan pada mereka dengan upah yang memadai. Setiap kebaikan harus dibayar dengan kebaikan. Setiap kemalasan ya harus dibayar dengan kemalasan. Itulah fungsi tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu dalam pemerintah itu adalah untuk memberikan kebaikan pada orang-orang baik, kerja keras, dan memberikan hukuman pada orang-orang malas, pada pegawai malas. Tapi secara umum sekarang yang baik sama yang malas ya sama saja, karena pertanggungjawabannya bersifat administratif. Hanya mengambil foto, kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif tidak produktif, itu yang harus dikritik. Di samping yang rajin, ada juga yang agak malas. Ada daerah yang sudah bersih, ada daerah yang belum. Kayak gini. Ini belum. Jalur ini selalu kesiangan dalam setiap pagi. Yang sana lebih cepat. Ini hampir setiap pagi kesiangan. Artinya kontrolnya nggak jalan. Dan saya udah beberapa kali lihat. Dan setelah itu nggak ada tindakan. Tindakan dari siapa? Pengawas, kepala seksi, kepala bidang, kepala dinasnya. Harusnya mereka pagi-pagi bangun jam 5, keliling kontrol, lihat pekerjaan di lapangan, kemudian lakukan koreksi-koreksi perbaikan. Apa yang menjadi kekurangan, dievaluasi dalam setiap hari. Nah, kebanyakan dari kita pas masuk kantor ngisi daftar hadir, fingerprint, kemudian nanti kegiatan-kegiatan administratif. Itu kelemahan dalam sistem birokrasi. Ini mungkin hiasan apa lupa? Mungkin hiasan. Woi, Bang. Wah, yakin ngepel. Kasihangan teh. Kasiangan. Mohon ngedangkal ada. Oh, jam 6 kurang 10 teh sudah merasa kesiangan. Mohon Harusnya memang jam berapa kebiasaannya? subuhan kan. Jam 5. Mohon. Jam 5 udah di sini. Mohon. Oh, berarti si ibu itu harus bukan jam 6,
Saya kan lagi mau ngetes si ibu yang minta-minta untuk selama sebulan jadi tenaga kebersihan di sini. Gitu. Tadi malam udah sampein ke Pak Lurah. Pak Lurahnya belum ngasih tahu. Nggak tahu. Belum, Pak Lurahnya ngasih tahu. Bapak di dia. Oh, masker Pak. Oh, masker, masker. Apa sehat? Terus divaksin. Atau sana lah 2 kali. Udah 2 kali. Ima di mana? Tapi ringin di Gang Beringin Pak. Gang Beringin. Status pegawaian tenaga kebersihan itu naon? Karyawan. THL? Harian. THL. THL. Tenaga harian lepas. Bapak dapat berapa? 1.500. 1.500. Kan biasanya THL 2 juta, Pak. 1.500. Oh, sekarang 1.500. Bayangin yang kerjanya gajiannya kelurahan, dari kelurahan, Dari kecamatan. dari kecamatan. Yang kerjanya jam 5 gajinya 1.500. Ya harus ditingkatkan ini. Gitu. Jadi sonten ngiring sami sarang Padama. Pulang sore. Mohon ngiring tabu opat lebih. Jadi yang berangkat pagi jam 5, pulangnya sore, gajinya 1.500.000. Yang datangnya jam 8, pulangnya jam sama gajinya 4 juta, 5 juta. Dan pegawai negeri. Gitu kan, kalau pegawai negeri merasa kalau nggak kerja pun dibayar oleh negara. Jam 5 1.500.000, sok menang tambahan naon wae. Ya kadang RT sok pada masih. Sabaraha sok menang sebulan. Pami RT nuarang Pak, bisa panganukeun ngopi urang ngopi aya lampungna 5.000 10 sampai simpen. Oh. Budak seberiji, 2. budak 2. Mahi sakitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup katanya. Mahi. Nah, ari ieu bandera naon ieu? Bandera. Bandera jangan dipasang di hareup. Nih hal-hal yang sering tidak terperhatikan di setiap instansi pemerintah. Benderanya sudah kusam. Padahal harga bendera berapa? Ini hal-hal yang suka dilupakan. Oke, banderana bejakeun ka Pak Lurah. Tong dipasang gitu. Ganti kuno anyar. Yuk banderana geus dekil. Hari setahun sekali pengen apa? Nya ulah setahun sekali atuh, 4 bulan sekali ganti bendera. Ieu geus dekil banderana. Oh, geus kusam. Pan Pak Lurah ge embung make baju goreng. Pakai baju jelek kan nggak mau, pengen pakai bajunya pasti yang bagus. Nah, negara juga nggak boleh dipasangin bendera yang jelek, harus benderanya yang bagus. Ya naon ya? Kira samari Pak, vaksin ya ada mana mana. Otong di dia tuh nana tuh, mana gudangna? Tacang beresan. Rapikeun. Kita tunggu ya si itu sampai jam. Di dia mah, santai lah. Kayak si ibu heula cenah bagian si ibu ngepel. Ayeuna tes. Tapi emang geus bersih ruangan ge. Udah rapi. Tacang Pak sok masih buat. Oh, ini kotor. Cari pel dia teh. Masih kotor. Itu taman. Taman. 1,5 juta tiap bulan. Bayar listrik seberapa? Iman nu sorangan. Sorangan taman. Iman nu sorangan. Terus Listrik sebulan 30. sebulan 30. Sebulan 30.000 bayar listrik. Beras Saya tersetengah nanya. jadi kali Kali dulu 3 naon? 3 bulan. Sa liter setengah sabaraha 15.000. Ya kadang saletar Pak 10. 10.000. 10.000 kan Bapak teh penghasilannya 50.000 per hari. Beras 10.000 dengan sangu Kadang 15.000, 10.000. oh, jadi 25.000. Jadi kehidupan keluargana jeung listrik jeung nanaon Bapak teh sekitar 30.000 sapoe. Kahirupan teh jeung listrik jeung nanaon nya. Sesa 20.000 jeung jajan budak. Jajan budak.
Tambah sok aya rezeki sada tiga-tiga. Wan ke jam genap. Aya rapatan kin di luhur soalna bener beberes. Jam sabaraha? Udah 8. Oh jam 8. Yang enggak imang ada gua si ibu jam genap. Berada sebut deui. Hah? Berada sebut deui. Naonna? Ibuna. Ora kene imang ngetes hungkul. Ngetes karena dia minta-minta pura-pura cacat sama saya sok dites. Jadi tenaga kebersihan di sini dites dulu sebulan. Kalau sudah bisa berjalan dengan baik sebulan, kan bisa ditempatin di tempat lain. Karena di sini mah sudah bagus sama bapak. Gitu loh pak. Terus juga pada dengan bentos abi. Itu moal. Ujur mah bagur kieu kudu digenti ulah. Ayo bu, tuh si bapak ngepel gitu. Nah, bersih. Tuh, tinggal nyapuin terusin. Nah, oh. Encing mah tong jam genep bu, 5:30 kesininya. Ya. Sama bapak atur deh. Terus aturin bapak pedama. Bapak pedama. Sapu di pagi. Kelemahan di kita itu selalu alat-alat kebersihan itu jelek, sapunya gampang copot. Iya Pak. Nih, Bapak Lurah, itu gaji pegawainya kecil banget. 1,5 juta. Yang 1,5 juta datangnya pagi jam 5. Yang gajinya 4 juta datangnya siang. Jam 8, pulangnya sore tadi gawe naon di Pak. Ngobrol kumpul, bener kan? Orang. Jadi aya 1,5. Sulit naikin, murahan kasihan. THR 2 juta. Oh THR itu, oh dinas kebersihan, oh 2 juta. THR kelurahan, 1,5 juta. Oh beda. Oh, yang nyapu di jalan dengan ini beda. Oh kayak padahal ini masa mau nanti sejennya. Nah ya minimal di kelurahan diberet ya bulan. Wah, ya kalau masih cepet sih nggak apa-apa. Ayah, iuran staff berapa? Yuk staffnya berapa orang PNS? 7 orang. PNS staffnya 7. Setiap PNS staffnya 7 itu kan bayar zakat, ya kan? Zakatnya jangan kemana-mana, sedia dulu. Begitu Pak. Kesini dulu, jangan dulu keluar-luar, zakatnya kesini dulu kan lumayan. Dipotong zakat berapa? Ya nanti usulin zakatnya lebih potong di sini diperuntukkan untuk ini. Jadi jangan dulu ngeloncat ngasih dulu yang di luar jauh sana ya di dalam dulu. Jangan cerita bantu orang lain yang di sana yang isunya repot. Kan lumayan 7 orang PNS kalau kali 50.000 350.000. Pak Lurah ngasihnya 150.000 per bulan. Ya kan? Seklur ngasih 100.000 bisa tambahan 500.000. Bisa 2 juta per bulan. Itu cara membangun keadilan. Ya. Begitu Pak. Iya tadi apa? Punten. Kumaha? Jelas kok. Masihan. Saha teh? PNS asasi paling kemasan 50. Wah, gitu. Itu nama desa Bro. Nah, nanti dikolektifkan, jangan perorangan oleh Pak Lurah, ya kan? Nah, dan zakatnya ke Bapak. Itu loh. Masihan. Kan Bapak, 1,5 juta itu masih belum kategori harus masih penerima zakat, Pak. Belum sejahtera. Pak Lurah masih 1,5 juta. Sekali hitut, Pak. Oh, ribut tuh, bersih tuh. Bapak bagian dulu Pak enak. Kejakan ke Pak Lurah, bandara ganti. Kamu pasangkan bendera eta. Ganti. Besok 5:30 ya Bu ya. Ya. Jangan jam 6. Kalau jam 6 Ibu telat keduluan sama si Bapak. Iya. Nanti tinggal tugasnya bagi 2. Sok Pak Lurah diatur lah selama sebulan. Bagi 2, si Bapak bagian mana?
bagian di luhur atau tambahan nu diharap dibersihkan. Lalu daya kan buka tukang udah. Jam 5 sudah. Tuh, ganti sabun atuh, merah tuh coplok wae. Jadi Pak Lurahnya tidur di sini kantor. Kadang Padang. Emang rumahnya di mana Pak Lurahnya? Oh di Jakarta Subang. Oh tidurnya di kantor sekarang. ada cara Kalau enggak pulang ke Subang, enggak boleh Lurah pulang ke Subang. Kan lurahnya di sini. Tinggalnya harus di sini. Bilang sama lurahnya. Masa lurahnya di sini rumahnya di Jakarta Subang? Di sini tinggalnya. Lurah itu tidak boleh meninggalkan wilayah kerja. Takut kejadian apa-apa. Jam 12 malam ada kebakaran, lurah harus tahu. Jam 12 malam ada yang meninggal. Jam 12 malam ada yang sakit. Lurah lain luhur sabelah lain. Nah, ini saya kasih tahu ke lurah. Nah, iya pengen ke di jorona hukum sih abah teh. Kan ya, Bang? Bapak bagian dia. Nah. Oh. Nanti gini. Ini kasih bambu, Pak. Yang tinggi. Ketutup itunya. Ini kasih Pak Lurah kasih tahu. Yang belakang juga bolong kasih bambu. Yang tinggi. Belah dia ya, belah dia itu jero, belah dia aut-autan. Nah, Bapak bagian di dia. Kasih ibu sampai beres di luhur, ya. Nah, ini dikasih bambu, Pak. Yang tinggi kayak dalam pakuan. Ke atas. Bambunya panjang. Oh, sudah dalam pakuan. Ketutup. Kreatif. Bilang nama lurah, tinggalnya jangan dicater, ya, kasih tahu sama lurahnya. Bersih sih ibu sabunnya. Rapi kerjanya. Rapi kerjanya. Tuh, kan? Berbakat tuh, coplok wae sabuna lurah. Nah, ingat lurah teh. Bu, tinggal kenal lah bu coplok wae, pakai sapu nyerek, sapu di luar wae. Tinggal kenal lah ini sabuna coplok wae. Si lurah sini beli sabuna. Bos. Ajar sapu nyerek ajar. Ini sapunya tidak ada yang bergigi nih, Bu. Ah, mana? Ayo anyar. Tanya bu, sapu bu. Iya sapu ya bu, ini tuh. Nah, dia ibu, ibu nak dia. Ah, bu, sapu tuh. Ya kalau orang punten jelas naon. Kanakan. Sapu. Beres. Orang yang rajin itu rezekinya gampang. Oke, semangat terus. Jeung si ibu bagi dua tugasnya selama sebulan. Lain yang diganti amang moal. Tugasnya dibagi dua. Oke, si ibu bagian di luar, bapak bagian di jero, atau dibalik, bapak bagian di luar, si ibu bagian di jero. Bagi dua tugasnya. Oke? Ulah sisirikan tenang. Mau apa gawean dibagi dua jadi halus atau dikurangan. Nengke bersih jadi kaharepna bersih. Siap? Oke. Bongke. Nanti kerjanya bagi dua jeung ieu nya. Oke, apa ibu bagian di jero atau ibu bagian di luar terserah ya. Tinggal diatur. Oke? Nggak usah iri-irian, Pak. Tenang. Mau kono penting mah mau ngurangan gaji. Oke? Bapak nanti di sini minta ke Mang Aep kasih keranjang. Anu Pak nanti nyimpen aqua, sampah-sampah plastik kayak di rumah saya yang di Pakuan, Pak. Itu contoh. Bapak bagus.
kantor. Bilang sama bapak, pulangnya jangan ke Ciater. Yang dari Ciater datang ke sini.